Sebagai anak-anak Bapa di surga, dia itu nggak pernah minta banyak dari kita. Dia itu mintanya cuma satu saja, senangkan dia. Betul? Dia nggak minta banyak. Nah, kalau kita tahu bahwa Bapa kita itu nggak pernah minta banyak daripada kita, kecuali satu saja, senangkan dia. Maka hanya ada satu cara juga kita bisa menyenangkan dia, yaitu kalau kita tahu dia itu suka apa. Betul tidak? Saudara, kenapa di dalam dunia ini orang yang sedang jatuh cinta itu adalah orang yang paling kreatif. Apalagi sedang jatuh cinta pacar ulang tahun, dia lagi gak punya duit, itu sangat kreatif. Percayalah saudara. Kira-kira kenapa orang yang sedang jatuh cinta pacar ulang tahun lagi gak punya duit, kenapa dia bisa kreatif? Coba jawab. Iya, untuk menyenangkan tapi gak punya duit, lalu muncul ide yang luar biasa. Amin kan cepat. Nah, kreativitas yang Tuhan berikan kepada manusia, dan hanya kepada manusia dia berikan kreativitas. Pada binatang Tuhan gak pernah berikan kreativitas itu. Kreativitas Tuhan yang luar biasa. Hanya manusia yang punya kreativitas. Saudara, kreativitas itu adalah kekuatan yang Tuhan berikan. Dan saya percaya kalau saya menggunakan istilah kebenaran ini, ketika dia menjadikan kita dengan konsep serupa dan segambar dengan dia, in our image, maka yang nampak dan yang sisa dalam hidup manusia adalah kreativitas itu. Saudara, tidak ada sebuah provinsi atau satu suku di dunia ini atau di Indonesia ini sehebat orang Bali dalam kreativitas mereka. Saudara, luar biasa. Nah, kata kreativitas dari kata kreatif. Nah, kata kreatif itu dari kata to create, menciptakan. Nah, orangnya disebut the creator. Tahu kata itu ya? Maka itu manusia itu segambar dan serupa dengan Tuhan, in our image, dalam hal kreativitas ini, saudara. Maka itu Bapa di surga senang sekali dengan kreativitas. Saudara, ketika saya lama di Eropa, saya mencoba cari tahu kenapa dalam bahasa Inggris kuno, ya, Inggris kuno, itu untuk menggambarkan kebesaran Tuhan, maka orang-orang Inggris kuno yang waktu itu sangat dipengaruhi oleh kekuatan Alkitab, mereka menyebut how great thou art. Nah, artnya itu sebenarnya art kalau Inggris modern. Mengapa mereka menyebutkan art, how great thou art? Nah, artnya itu yang ART tulisannya, itu art, yang jadi artis. Mengapa orang-orang Inggris kuno menyebut kata Tuhan art, how great thou art? Itu punya dua arti yang luar biasa. Yang pertama, memang itu tenses bahasa Inggris, you are. Kalau Inggris modern, you are. Lalu diubah jadi art, hanya Tuhan. Raja pun gak boleh dikatai thou art, itu gak boleh. Artnya memang Tuhan kita itu seniman hebat. Katakan amin. Dia seniman yang luar biasa. Binatang itu pintar, binatang itu pandai, jelas sekali. Tapi gak ada binatang kreatif, saudara. Kalau binatang itu kreatif, pasti ada bebek renang gaya kupu, gaya punggung. Oh, itu bebek paling mahal. Kalau binatang itu kreatif, maka burung itu sarangnya bisa gaya Portugis, gaya Art Deco gitu. Kalau mereka kreatif.
Kalau binatang kreatif pasti ada singa ke salon, ingin di blow. Kalau binatang itu kreatif, saudara, maka kodok lompatnya pasti beda-beda. Ngerti kata kreatif itu? Kreatif itu adalah hak mutlak Tuhan. Maka itu kembangkan kreativitas kita untuk menyatakan kemuliaannya. Nah, salah satu, kalau saya pakai kata ini, yang bisa membuat Tuhan senang, kalau kita tahu dia itu suka apa. Nah, kreativitas ini hal yang sangat ajaib dan sangat luar biasa. Kita lihat Kejadian 11 ayat yang ke-6. 11 ayat yang ke-6. Kejadian 11 ayat yang ke-6. Masih ingat ini kisah tentang apa? Ayo, tentang apa? Menara Babel. Bangunan permanen pertama di dunia itu Menara Babel ini. Waktu itu semua manusia masih hidup di dalam tenda. Tapi luar biasa kreativitas anak-anaknya Nuh, keturunan Nuh dari pimpinan Nimrod ini, bisa membuat sebuah bangunan yang bertingkat. Ingat, semen belum ditemukan, besi beton belum ditemukan, tetapi mereka sudah bangun bangunan bertingkat. Nah, di situ Yahweh berfirman. Silakan yang membaca. Siapa yang membaca? Dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Nah, stop dulu ya. Ini kata penting. Ini barulah permulaan usaha mereka. Saya tanya dulu, ini yang disebut ini itu apa? Barulah permulaan usaha mereka. Ayo cepat. Kreativitas. Menara itu, bangunan bertingkat pertama itu. Saudara, bangunan tertinggi di Indonesia sampai tahun 62, bangunan tertinggi di Indonesia itu Candi Prambanan yang ada di Yogyakarta. Itu bangunan tertinggi di Indonesia selama ratusan tahun. Setelah ada Hotel Indonesia dan Gedung Sarinah yang dibangun oleh presiden pertama kita, Pak Karno, maka bangunan itu cuma kalah sedikit saja. Bayangkan, bangunan tertinggi di dunia selama sekian banyak tahun itu Empire State Building yang di New York, yang dibuat film King Kong yang di atas itu. Berpuluh-puluh tahun itu bangunan tertinggi di dunia. Bayangkan berapa ribu tahun yang lalu Menara Babel ini. Sampai Tuhan berkata, ini barulah permulaan usaha mereka. Perhatikan kalimat terakhir ini dahsyat. Lanjutkan pembacanya. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksanakan. Luar biasa. Mulai dari sekarang. Baca baik-baik. Mulai dari sekarang. Mulai dari Menara Babel itu. Apa saja, kalau saya pakai terjemah bebas, yang direncanakan manusia, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Bulan Mei tahun 83 saya dapat rahasia ini. Saya sangat terkejut. Dengarkan anak-anak muda, ini konsep yang luar biasa. Menurut janji Tuhan ini, ternyata di dunia itu nggak ada orang miskin, nggak ada orang bodoh, yang ada orang malas. Catat itu baik-baik. Betul? Kalau kita menggunakan ayat ini dalam hidup, dan yang lebih luar biasa, firman ini tidak hanya dikatakan kepada orang Yahudi atau orang Kristen. Kenapa? Karena dua-duanya zaman itu belum ada. Loh, betul tidak? Mana ada orang Yahudi zaman itu? Belum ada Abraham. Masih jauh sekali.
apalagi yang Kristen, belum ada. Jadi firman ini untuk siapa? Semua orang. Ketika Roh Kudus pertama kali membukakan saya rahasia ini, saya sempat protes kepada Papa di surga. Apa yang saya protes? Dengarkan saudara. Apa seharusnya Papa memberi batas? Mulai dari sekarang, apapun juga yang direncanakan manusia, tidak kecuali ya perampok, pemerkosa, pengedar dan semuanya, kecuali itu. Kenapa saya protes seperti itu? Sebab ayat ini unlimited, tak terbatas. Pokoknya manusia diberi hak untuk membuat rencana apa saja, dan dijamin oleh surga. Mulai dari sekarang, apapun juga yang manusia rencanakan pasti dijamin terjadi. Saudara bisa bayangkan, kalau dunia tanpa ayat ini, maka kita, maaf, tidak lebih dari dunia binatang, monoton dan tidak ada kreativitas. Justru Papa di surga sangat senang kita mengembangkan kreativitas. Saya ajak saudara berpikir. Saya sering berkata gini kepada banyak, khususnya anak-anak muda. Kalau kamu nggak bertobat dari mata handphonean, itu artinya apa? Apa itu seperti mata duitan? Apa itu mata duitan? Orang yang suka duit saja begitu. Nah, apa itu mata handphonean? Ayo cepat jawab. Mau ganti handphone terus. Saya berkata pada anak-anak muda, kalau kamu nggak bertobat dari mata handphonean, bangkrut bapakmu. Kenapa yuk? Karena dunia handphone itu gila betul, saudara. Saudara harus tahu, setiap hari, tiap hari loh, bukan tiap bulan, tiap hari di pabrik handphone itu selalu diproduksi tipe yang baru, ya atau tidak? Dan masing-masing perusahaan itu berlomba mencari pelanggan dengan selalu mengeluarkan tipe yang baru. Saudara percaya tidak? Enggak mungkin ada perusahaan handphone yang jiplak, yang niru hasil diproduksi. Termasuk kalau toh Indonesia buat handphone pun bisa, enggak mungkin niru. Yang mau beli siapa? Walaupun Indonesia pinter kalau suruh malsu dan niru semuanya. Nah, yang kita pikirkan adalah betapa hebatnya orang yang ada di perusahaan handphone itu, kreativitasnya itu tiap hari mikir terus. Saya mau sebut dengan nama ini. Siapa yang pernah dengar, maafin ya, mungkin yang tua-tua mungkin agak sulit mengerti, maafkan saya. Karena saya lihat banyak anak muda. Pak Gembala jangan tertawa dulu, Pak Gembala. Kan belum tua. Kalau saya sebut nama Steve Jobs, orang langsung mikir apa? iPhone, iPod, iPad. Saudara, saya punya koleksi bukunya Steve Jobs karena saya kagum dengan orang ini. 3 tahun terakhir ini, Steve Jobs ini kena kanker pankreas yang sangat berbahaya. Tapi yang saya kagum, Steve Jobs ini tidak berhenti berkreativitas. Ketika awal-awal komputer ada di dunia, hanya ada 2 perusahaan yang sangat hebat dan sombongnya luar biasa, IBM dan Apple. Mereka sombong, mahalnya dan segede-gede gajah komputernya itu. Ketika Bill Gates muncul, dia mendirikan perusahaan Microsoft. Saudara, maka Apple dan IBM langsung drop habis, nggak laku produksi mereka. Bertahun-tahun mereka kalah. IBM sampai sekarang nggak bangkit lagi. Nah, Steve Jobs ini orang yang menggenapi Kejadian 11 ayat yang ke-6. Dia mikir terus, bagaimana caranya Apple ini bisa bangkit. Maka dengan tiba-tiba dia munculkan
iPod waktu itu. Ternyata iPod laris. Hampir semua orang di dunia membeli iPod. Nggak lama kemudian dia tahu ini bisa dikembangkan lagi jadi iPhone. iPhone baru keluar generasi ketiga yang 4G, 4G baru minggu yang lalu keluar. Bersama dengan iPhone yang muncul 4G, maka bersamaan itu dia buat iPad. Saudara, minggu pertama Apple jual iPad di dunia langsung laku 8 juta buah dalam 1 minggu. Hebat sekali. Nah, maka itu gereja Tuhan. Kalau saudara rajin kreatifnya cuma kalau di kebaktian saja, kasihan Tuhan memberi makan kita nggak menghasilkan apa-apa. Ngerti kata itu? Kasihan Tuhan, cuma gemuk saja. Apa bedanya dengan melihara babi dong? Maaf, jangan marah. Hasilkan sesuatu, katakan amin. Anak-anak Tuhan, karena Bapa di surga memberi kita sebuah daya cipta yang gak habis-habis. Coba renungkan, orang merencana itu bayar atau tidak? Bayar atau tidak? Enggak. Maaf jangan tersinggung. Saya ini kalau ngomong apa adanya. Ketika saudara lagi bertakhta di kamar kecil itu, jangan cuma ngupil dan garuk-garuk. Maaf, sambil bertakhta sekian menit itu, merencanakanlah sesuatu. Supaya ketika engkau keluar dari takhta itu, engkau sudah bisa menulis sesuatu. Ini yang akan kukerjakan ke depan ini. Katakan amin cepat. Berapa banyak anak-anak muda membuang-buang waktu dalam hidup, duduk di situ termenung, ngupil sambil berkata kapan kaya, kapan kawin, kapan kaya. Maka itu gereja itu bantut, saudara. Di dunia ini kita hampir tidak melihat karya dari anak-anak Tuhan. Menyedihkan. Kalau dunia komputer bisa begitu hebat, pabrik-pabrik handphone punya orang-orang hebat yang digaji bukan untuk kerja apa-apa, yang digaji hanya untuk menciptakan ide baru. Bisa bayangkan, mulai dari sekarang, apapun juga yang manusia rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Surga jamin. Renungkan, ini contoh kecil. Segoblok-gobloknya seorang maling, ngomong aja maling, ya amatiran lah. Kalau dia lewat suatu rumah, sebuah rumah, dan dia tahu rumah itu kosong, ingat ya, segoblok-gobloknya seorang maling, apakah dia langsung masuk atau buat rencana dulu? Nah, itu yang goblok aja buat rencana. Ngerti kata ini? Maaf. Maka itu saudara, kalau Bapa di surga memelihara kita dengan berkat-berkat yang begitu hebat tiap hari, lalu waktu kita habiskan dari hari ke hari cuma nunggu lewatnya bulan ini, bulan berikut lewat lagi, dan sepanjang tahun itu tidak menghasilkan apa-apa. Kasihan Tuhan yang menginvestasikan kekayaan yang tak ternilai dalam hidup kita. Kasihan dia. Saya ajak saudara mikir sedikit, ya. Tapi renungkan lanjut. Apakah pernah ada yang menghitung surga itu membelanjakan berapa ratus juta untuk hidup seorang manusia di dunia ini? Jangan anggap ini gratis semuanya. Jangan anggap. Surga yang bayar. Saudara, ayo kita merenungkan metabolisme. Tahu kata metabolisme? Itu adalah seluruh aktivitas tubuh kita di bagian dalam. Ini bentuk metabolisme yang luar biasa. Dan ini tidak gratis. Apa kita yang keluarkan biaya tiap hari untuk menghidupkan kita? Maaf, contoh yang gampang-gampang, ya.
Jangan saudara merasa jijik saya ngomong ini. Pernahkah saudara sadar, untuk kita bisa ke kamar kecil tiap hari, buang kotoran itu, jangan anggap itu alamiah. Jangan. Surga bayar itu. Saudara, semua makanan, minuman yang masuk ke tubuh kita lewat mulut kita, itu mengalami sebuah proses kimia yang sangat rumit di dalam tubuh ini, ya atau tidak? Sangat rumit, dengar. Begitu ajaibnya tubuh ini. Nah, waktu proses itu terjadi, ini gak gratis. Papa kita yang bayar. Maaf lagi sekali, sekedar kentut yang sering buat masalah. Ngerti kata itu ya, maaf. Sekedar kentut yang sering buat masalah. Yang membuang gak masalah, yang terima itu yang bermasalah. Jangan anggap itu gak ada bayarannya. Surga membayar itu semuanya. Ada sebuah proses kimia yang luar biasa. Sampai anak yang kami sekolahkan pertama jadi dokter, lulus baru saya berani tanya sebuah kasus ini. Karena saya hamba Tuhan sering mendoakan orang di rumah sakit apa begitu. Nah, yang saya paling jengkel itu begini. Kalau ada pasien operasi besar, ya, buka bagian tubuh perut ini, itu sudah selesai operasi, perawat itu akan sering ngecek ke tempat pasien dengan satu pertanyaan, apa? Nah, sudah kentut atau belum? Sudah kentut atau belum? Nah, itu bertahun-tahun saya tuh paling jengkel pertanyaan itu. Cuma saya nggak berani tanya. Sampai saya berkata, kenapa sih kentut aja diurusin? Ya tuh, lu kenapa? Karena sebelum orang operasi itu bisa kentut, dia tidak boleh makan dan minum apapun juga. Tapi saya malu mau tanya. Nah, setelah anak itu lulus, saudara, saya berani tanya. Tolong terangkan Papa, kenapa kalau ada orang operasi besar, saya tanya sudah kentut belum, sudah kentut belum. Ketika dia terangkan, saya langsung pegang perut saya dan pegang pantat saya. Terima kasih Tuhan masih bisa kentut. Terima kasih. Itu kalau sudah, dengarkan baik-baik. Itu ternyata sebuah proses yang luar biasa. Sesteril-sterilnya, tahu kata sterilnya? Suci hama. Sesteril-sterilnya sebuah ruang operasi, tetap ada bakteri yang kita nggak bisa tahu. Nah, ketika tubuh itu dibelah, maka terbuka, maka udara luar masuk ke dalam tubuh. Nah, itu berbahaya, sebab udara di dalam tubuh kita ini steril. Lalu kecampur udara luar, ditutup lagi dengan jahitan. Nah, untuk menandakan apakah udara dalam tubuh sudah steril seperti semula, maka tandanya itu kentut sudah. Saya berkata, Papa kok ajaib, kentut saja begitu berharga. Maka itu jangan saudara nggak punya alasan untuk bersyukur ketika semua masalah nggak habis-habis bertubi-tubi, pokoknya semualah, sehingga saudara nggak menemukan alasan untuk bisa berkata terima kasih Tuhan. Sekarang ketemu, begitu engkau bisa terima kasih Tuhan, aku masih hidup. Katakan amin, coba. Karena itu sebuah proses kimia yang sangat hebat. Lanjut, darah kita. Saudara, siapa yang pernah nggak kagum? Ya, saya tanya balik ini. Siapa yang pernah nggak kagum dengan jantung? Jahat kalau saya nggak pernah menghargai jantung. Ini sebuah mesin yang tidak ada duanya. Pabrik manapun di dunia, sehebat apapun pabrik mesin itu, bisa buat mesin seperti jantung. Sejak kita masih dalam kandungan sampai umur sekian, yang 80 masih hidup, yang 90 masih hidup, mesin itu tidak pernah berhenti sedetik pun. Padahal aturan semua mesin itu harus ganti oli secara berkala.
Katakan amin cepat. Tidak ada mesin di dunia sehebat apa pabriknya itu yang nggak pernah ada kata ganti oli. Tidak mungkin, ya atau tidak? Nggak cuma ganti olinya. Berapa sering kali kita menemukan mesin-mesin hebat buatan pabrik terkenal di dunia, entah itu Jerman, entah itu Jepang, pasti pernah ngadat. Tahu kata ngadat? Ya pernah rewel sedikit. Kalau enggak berebut istilahnya. Yang sering pakai motor, kok sudah nah itu karburatornya kotor. Nah mesin jantung ini enggak pernah bilang, aku capek ya, 2 detik aja berhenti. Enggak ada, saudara. Juga enggak pernah berebut. Mesin ini luar biasa. Dia mompa tidak pernah berhenti. Nah tahun 83 saudara, aduh kalau saya cerita ini saya pasti menangis. Tahun 83 waktu itu saya setahun lebih ada di Jerman, saudara, karena pelayanan di sana. Saya tinggal di satu keluarga hamba Tuhan, anaknya 2, sudah besar-besar, anak kedua seumur hampir 9 tahun. Ternyata istrinya hamil lagi. Jadi mereka juga kaget, kok hamil lagi. Tapi mereka terima. Nah waktu kami nginap, anak kandungan itu baru 8 minggu. Dengar ya, 8 minggu. Nah itu pertama kali saya mendengar ada kata USG. Di Indonesia 83 belum ada itu USG. Saya belum pernah dengar USG. Apa itu? Wah, mereka nerangkan saya nggak ngerti. Ya udahlah pokoknya USG gitu aja sudah. Waktu mereka pulang dari dokter untuk USG itu, walaupun saya nggak ngerti itu apa, terus si pendeta bilang, ayo kita dengarkan kaset. Oh ya sudah, saya pikir lagu. Terus dia masukkan kaset yang dibawa pulang dari dokter itu. Begitu diputar, bukan khotbah, bukan lagu, tapi suara yang mengagetkan, kayak suara mesin pabrik. Saya pikir kamu tuh beli kaset apa? Kaset rusak begini. Dia ngomong, USG sekarang ini sudah juga bukan cuma foto, karena saya dengan fotonya nggak jelas karena baru 8 minggu, cuma kecil saja begitu. Tapi USG sekarang tahun 83 sudah bisa merekam detak jantung bayi. Saya masih belum nyambung. Jantung anakmu yang mana? Saya pikir yang 2 itu toh. Bukan. Yang mana? Yang masih dalam kandungan. Wah, bagaimana bisa? Saya masih awam betul. Nah yang lebih hebat, lalu saya menangis waktu diterangkan. Anak kami ini dalam ukuran foto tadi, yang ukuran betulnya itu belum sampai 2 cm. Ayo sekarang saudara keluarkan 2 cm gini. Kira-kira seberapa? Belum sampai 2 cm manusianya, tapi jantungnya sudah bekerja dan sempat direkam. Langsung saya menangis. Saya langsung pegang dada saya sebelah kiri. Nah kalau orangnya nggak sampai 2 cm, jantungnya seberapa? Ayo segede-gedenya saudara. Jantung kita itu paling besar cuma 2 genggaman tangan. Nggak ada jantung sebesar kepalamu. Woi, menakutkan nanti itu. Betul tidak? Maka itu, kalau manusianya nggak sampai 2 cm saudara, terus jantungnya itu seberapa? Papa sudah buat itu waktu kita masih dalam kandungan. Dia bekerja sampai hari ini belum berhenti. Hebat sekali. Ini nggak gratis. Surga yang bayar semua. Yang berikut, saya bisa ngomong sampai pagi tentang metabolisme tubuh ini, karena saya kagum pada tubuh kita ini yang buatan surga itu. Saudara, waktu kita hirup, ini namanya hirup apa? Apa? Oksigen, O2. Terus setelah hirup tetap gitu atau apa? Nggak lucu dong kalau begitu. Namanya, oh sedang apa nih? Detik berikut ngapain? Keluarkan. Yang keluar apa? Saudara sadar nggak bahwa ini pabrik hebat? Bahan bakunya oksigen. Detik berikut
nggak tunggu proses 1 jam baru ya mati, nunggu 1 jam lagi. Bisa bayangkan itu. Coba renungkan. O2, CO2. Ayo jujur, kalau saudara disuruh buat pabrik penghasil CO2 sekian kubik dengan bahan baku O2, kecil-kecil aja, nggak usah banyak-banyak, perlu berapa ratus juta. Dan bagaimana pengawasan proyeknya? Harus ada orang-orang ahli, ngerti kimia, ngerti fisika. Ya atau tidak? Jawab itu. Tiap hari kita tarik nafas gratis. Maka itu saya bersyukur Tuhan itu nggak seperti kita bisa tersinggung. Kalau Tuhan bisa tersinggung kayak kita, saya kecewa dengan saudara. Saya Tuhannya, saya tarik 1 rupiah 1 tarikan nafas. Ayo, kuat banyak, walaupun cuma 1 rupiah, ayo, gratis saudara. Proses darah, wah itu luar biasa. Saudara, saya baca buku Kimiawi Darah, karangan Dehan yang nulis buku renungan harian itu dari Radio Bible Class. Waduh, itu hebat sekali. Ternyata saudara, orangnya pendek maupun tinggi, maka 1 kali putaran keluar dari jantung darah sampai ke mata, sampai ke ujung kaki, kembali ke kepala, dan sampai ke jantung lagi sebagai darah kotor. Semua manusia, pendek maupun panjang, salah ngomong, tinggi maupun pendek, salah ngomong, maka waktunya 1 kali putar itu cuma 21 detik. Kecepatan lebih cepat dari 21 detik, berarti orang itu bermasalah dengan jantungnya. Lebih lambat 21 detik, dia pun bermasalah. Maka itu kenapa kalau kita ke dokter, kecuali dokter gigi yang diperiksa jantung dulu, detak, dokter hewan juga ya. Gembala sore itu memang luar biasa. Seharusnya dia itu salah, nggak jadi gembala, jadi pelawak. Maaf. Bayangkan saudara, setiap kali kita ke dokter pasti detak jantung yang diperiksa, karena ini menentukan kita sehat atau tidak. Nah, waktu darah keluar dari jantung itu darah bersih, langsung masuk ke lambung, masuk ke usus halus. Darah itu ambil sari-sari makanan bersama oksigen, dia bawa, lalu didistribusikan ke seluruh tubuh kita. Ya, distribusikan ke seluruh tubuh kita. Nah, sambil sel-sel darah merah itu jalan mendistribusikan makanan yang sehat untuk tubuh kita, pada saat yang sama darah itu ambil sampah yang sudah kita pakai dari kotoran-kotoran tubuh ini. Begini ilustrasinya Pak Dehan waktu itu. Kalau saudara lihat ini luar negeri, Indonesia hampir nggak ada. Di luar negeri itu, negara barat, setiap pagi itu pasti ada truk-truk, ya, bukan cuma mobil, truk yang mendistribusikan keperluan masyarakat, roti, keju, ya macam-macam, mentega, pokoknya untuk kebutuhan pagi itu. Nah, sel darah merah kita itu seperti truk-truk yang mendistribusikan semua kebutuhan masyarakat pada pagi itu, keju, roti, mentega, macam-macam, daging, semuanya. Tapi sel darah merah kita itu lebih hebat daripada itu. Di truk yang sama, yang membawa distribusi makanan sehat, di truk yang sama sambil jalan ngambili sampah. Di dalam satu truk itu ada 2 jenis bahan yang bertolak belakang, tetapi sel darah merah kita langsung bisa memisahkan dan tidak terkontaminasi. Itu hebat sekali. Tepuk tangan, ya betul, kita harus bersyukur. Tuhan, Engkau layak terima pujian ini, Engkau layak Tuhan terima pujian ini. Dia itu ajaib. Maka itu saudara, syukuri anugerah Tuhan ini. Lagi sekali, tidak gratis. Yang terakhir aja, kalau nggak bisa ngomong sampai pagi, semua persendian kita, leher bisa gerak, jari, ya semua. Saudara, jangan anggap itu gratis juga.
Setiap hari waktu malam kita tidur, Papa mengganti pelumas-pelumasnya seluruh tubuh ini, saudara. Diganti tiap hari. Masing-masing ruas ini sampai kita bisa gerak. Maka itu kenapa kalau ada orang kena artritis itu menderita sekali. Karena kering pelumasnya itu. Terus jadi pengkapuran semuanya. Aduh, itu menderita. Ayo coba saya mau minta saudara sebutkan. Jadi dengan sepintas ini, kira-kira surga mengeluarkan biaya berapa banyak juta untuk 24 jam kita hidup? Hitung kasar aja, salah pun gak apa-apa. Angka cepat berapa kira-kira? Ayo mikir cepat. Kau Willy berapa? Satu apa? Ya murah tenan kau Willy. Percaya kalau 1 juta? Gini dah caranya ngitung. Saya pernah coba ngitung. Gini, cari orang yang pernah sakit mah. Oke, masuk rumah sakit 4 hari, bayar berapa? Cari orang yang pernah sakit ginjal, masuk rumah sakit sekian hari, bayar berapa? Yang pernah tekanan darah tinggi, yang pernah sakit jantung, yang pernah kena gula, pokoknya kumpulkan. Nah, setelah ketemu lengkap semuanya, yang pernah sakit tulang, sakit gigi, sakit apa saja, nah berapa biaya rumah sakit? Itu biaya kita tiap hari sebetulnya. Mana mungkin 1 juta? Betul tidak? Tadi oksigen, pabrik oksigen itu masa 1 juta modalnya nggak cukup. Berapa cepat? Tepuk tangan buat Ko William, sudah berani nyebut daripada diam semua belangku begitu nggak ngomong apa-apa. Berapa? Ayo cepat, kira-kira aja. 100 juta, saya percaya. 100 juta itu mau dipikir masih terlalu murah. Coba maaf ya, ini kasarannya saja. Buatlah sebuah pabrik pengolahan. Ya, ini loh. Bagaimana metabolisme tubuh kita. Yang kita makan itu baik, bersih, minum bersih, makan bersih. Tapi diolah kok bisa keluar kotoran. Dari mana kotorannya? Toh kita nggak makan kotoran. Loh, pernah mikir itu nggak, saudara? Kan kita nggak makan kotoran. Toh ada kotorannya. Dari mana dia keluar? Nah, kalau kita membuat pabrik pengolahan limbah seperti itu saja, sudah bayar berapa? 100 juta kira-kira. Sekarang kalikan umur kita. Ngerti? Ada yang lupa umurnya? Buka KTP-mu, Ustaz. Nah, kalau lupa umur, buka KTP-nya sudah. Begitu aja. Palsu. Lalu kalikan. Tahun ini saya 54. Kalikan 365. Berapa? Kalikan 100 juta. Setelah itu berapa ratus miliar? Makin tua umur kita, makin banyak biaya surga kita habis. Maka itu Papa sedih kalau kita dihidupi dengan biaya yang tak ternilai itu, lalu kita nggak menghasilkan apa-apa. Betul tidak? Papa sedih sekali. Maka itu kalau ada saudara orang hidup karena putus asa, pagi bangun kok nggak ada yang manggil makan, makan sarapan, tidur lagi, tunggu lapar siang, makan, tidur lagi, tunggu sore. Lebih enak pelihara babi daripada pelihara saudara. Jangan marah saya ngomong ini. Apa hasilnya? Sekian tahun kita jadi Kristen. Maka itu saudara, jangan konsentrasi hidup Kristen hanya waktu kebaktian. Ciptakan sesuatu waktu kita di luar kebaktian. Kita buat apa di dunia itu? Kita kreatif, katakan amin. Rencanakan sesuatu yang bisa memuliakan Tuhan. Rencanakan sesuatu. Itu yang Tuhan mau. Nah, maaf saya cuma ngomong. Nggak salah sih, nggak salah, sama sekali tidak salah. Saudara, ketika ada Indonesian Idol, itu kan Amerika yang buat pertama kali. Ya, Amerika memang negara hebat. Apa-apa mereka menjadi leader, menjadi leadingnya. Ya. Terus kalau kita lihat sekarang ada acara Indonesia Mencari Bakat, itu juga dari Amerika. Kita melihat semuanya itu. Kapan anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa di surga lewat gereja berkarya yang nyata bagi dunia ini?
Nah, itu yang Papa suka. Tahu? Kalau kita ingin menyenangkan dia karena cuma satu yang dia minta, maka buatlah yang dia suka. Anak-anak Tuhan, para pengusaha, karyawan, mahasiswa, pelajar, janda, pensiunan, siapapun kita, selama kita masih diberi hidup, berarti kita masih mampu untuk apa tadi? Merencana. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. How great thou art. Artinya itu. Nah, gampang. Pasti saudara bertanya, bagaimana caranya supaya kita bisa kreatif dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa? Gampang. Bersekutulah dengan the creator. Bersekutulah dengan sang kreator. Tahu kata itu? Kalau kita bersekutu dengan dia, maka kita pasti kreatif, karena dia akan menyampaikan itu. Berapa hari yang lalu saya ketemu dengan seseorang di Denpasar ini. Saudara, ternyata di RRC sekarang ini sudah berdiri, memang belum lama, sebuah pabrik yang menghasilkan pakaian manusia dari baju, pokoknya kain, handuk, kaos kaki, celana dalam, semua, untuk spray, untuk hidup, semua kain itu dari bambu, saudara. Saya heran, dari bambu bisa dibuat kain. Dan ternyata kain dari bambu itu nggak cuma enak dipakai, tapi itu buat orang itu sehat. Bambu, lihat di alam ini luar biasa. Siapa pernah mengikuti perkembangan dunia medis yang herbal, yang dari tanaman-tanaman? Bagaimana nenek moyang manusia ribuan tahun sudah mengerti barang-barang itu, betul? Cuma jahatnya manusia, semua dikimiakan, jadi merusak lingkungan ini. Nah, apa kreativitas kita untuk dunia ini? Mari kita buka Kolose pasal 3. Bagaimana supaya kreativitas kita itu makin hari makin kuat, makin banyak ide-ide yang muncul dalam hidup kita. Saya harap saudara mengerti, saya nggak punya kata-kata lain lagi ya untuk menyadarkan setiap saudara bahwa betapa hebatnya Kejadian 11 tadi itu. Kalau terjadi, nggak usah bilang 100%, 40% saja. Ini saya pakai bahasa manusia. Kalau 40% saja anak-anak Bapa di sorga yang ada di dunia ini betul-betul menggenapi Kejadian 11 ayat 6, saudara bisa bayangkan kira-kira dunia jadi apa? Maka itu berhenti yang suka melamun, yang Tuhan cari yang suka merenung. Bedakan itu. Alkitab itu selalu mencari siapa yang suka merenung. Renungkan. Melamun itu celaka. Melamun itu mimpi di siang bolong istilahnya. Apa bedanya melamun dan merenung? Beda sekali. Melamun, saya baru tahu ada tulisan ini semuanya. Oh ya, hebat juga. Oh, gembala saudara hebat juga, saya baru tahu itu. Kreatif ya. Wah. Tepuk tangan buat gembala saudara, saya baru lihat. Kenapa saya terlambat melihatnya? Sudah hampir 1 jam ngomong, saya baru tahu. Loh, jangan dimatikan, itu penting. Oh, adalah. Oh, dari tadi ada. Wah, saya mau periksa lagi dari awal, salah atau tidak? Enggak. Saudara, loh, kenapa itu lagi kok lain? Mana? Tersinggung, saudara, tersinggung. Betapa hebatnya kalau kita bisa menggunakan kekuatan itu. Setiap hari saudara ada hal baru, betul tidak? Yang muncul. Maka yang suka melamun berubah hari ini, merenung. Maaf saudara, itu saya, jangan saudara mikir yang lain-lain. Sampai saya tuh berkata gini gara-gara Kejadian 11 ayat 6 itu, Papa,
kalau boleh saya diizinkan tidur sedikit saja sehari, tapi saya sehat, saya mau untuk terus merenungkan apa yang mau dibuat, dengan melihat perkembangan teknologi yang hebat seperti sekarang ini. Saudara lihat teknologi, berarti ada yang menciptakan, tidak? Nah, sebelum diciptakan, orang itu ngapain? Merenung lalu merencana. Maka itu dunia bisa sehebat ini. Mana anak-anak Tuhan? 10 tahun yang lalu, ketika dunia baru dengar ada pesawat terbang keluaran baru yang namanya Airbus 380 yang double deck, dunia nggak percaya bagaimana bisa ngangkut orang sebanyak itu. Tapi setelah itu dunia tahu ada yang merenung dan merencanakan, lalu mereka ciptakan. Lagi sekali saya katakan, mereka itu bukan anak-anak Bapa di surga, tapi firman yang dia katakan digenapi oleh orang-orang itu. Kan celaka kita kalau kita anak-anaknya, ternyata apa yang dia punya dimiliki oleh orang lain, kita nggak menghasilkan apa-apa. Maka itu ini, betul. Bagaimana semakin kreatif? Terima kasih. Kolose 3, mulai ayat yang pertama. Ini supaya kita bisa kreatif, saudara. Karena itu, maaf, kok saya baca, saya kebiasaan itu. Tolong yang baca Alkitab. Karena itu matikanlah dalam dirimu. Bukan, Kolose 3 ayat 1. Bukan ayat 5, ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, setelah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ya, stop dulu. Jangan tutup Alkitab saudara, karena kita masih ada di sampai ayat 4 kalau bisa nanti. Sederhana sekali supaya kita bisa makin kreatif. Oke, saya beri beberapa contoh. Siapa pernah punya teman yang baik dari sekolah minggu? Saya ambil rohani dulu ya. Dari masih sekolah minggu, masih TK, SD, SMP, teman itu baik sekali, rohani sekali, setia kepada Tuhan, pokoknya hebat lah. SMA masih baik, tapi begitu SMA lulus kita pisah, kita perguruan tinggi yang berbeda. Ternyata baru 2 semester kita dengar kabar dia masuk penjara karena narkoba. Kan kaget. Bagaimana seorang teman yang sama-sama dari TK, SD, SMP, SMA begitu setia dan cinta Tuhan, kok bisa? Setelah saudara cari penyebabnya, sederhana. Waktu dia mahasiswa, dia bersekutu dengan golongan atau kelompok yang salah. Tahu kata bersekutu ya? Masih ingat Mazmur 1 ayat 1 saja? Ya. Kalau kita berjalan dengan orang salah, kita akan jadi salah. Kalau kita duduk dengan orang fasik, kita jadi fasik. Kalau kita berdiri di tempat pendusta dan pembual, kita pun akan jadi rusak. Nah, Kolose 3, ini terjemahan King James, Mazmur 1 ayat 1. Di Kolose 3 ayat 1 ini jelas sekali. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, berarti kita semua sudah dibangkitkan bersama Yesus? Sudah belum? Ya pasti sudah. Kalau enggak ngapain di sini? Pasti nongkrongnya di kuda di mana sana. Nah, kalau kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, cuma satu yang Papa minta. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Carilah perkara yang di atas, bukan cicak, awas ya. Tapi di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Tuhan kita. Jadi untuk kita bisa kreatif, yang negatif maupun yang positif, betul tidak? Kreativitas ada negatif, putih narkoba. Saudara, tanggal 12 Juli yang lalu, kami satu tim rombongan besar ada di Nusa Kambangan selama 2 hari. Karena ada 7 penjara di Nusa Kambangan dan kami pelayanan di sana. Dalam 2 hari itu kami dibagi 4 tim.
supaya cepat. Jadi hari pertama saya dapat 3 penjara, hari kedua cuma dapat 1. Nah, ketika saya di penjara yang baru, namanya SMS, bukan kirim SMS, bukan. SMS itu singkatan Super Maximum Security. Ternyata itu penjara khusus untuk semua terpidana mati. Untuk masuknya ada 4 pintu, diperiksa kuat sekali. Di pintu pertama sebelah kanan kelihatan foto besar sekali, Gunawan Santoso, ditulisi narapidana yang paling berbahaya. Mukanya seram. Itu pembunuh mertuanya, Direktur Asabah, yang pernah lari 2 kali melarikan diri menghebat. Begitu saya masuk ketemu dia, saya nggak kenal, sudah beda wajahnya dengan fotonya itu. Nah, satu pengusaha yang nemani saya, dia komentar begini, ternyata kalau orang itu berjumpa Yesus, nggak cuma berubah hatinya, mukanya pun berubah. Maka itu kalau saudara sudah lama jadi Kristen, tetap tampang kriminal, hati-hati. Kapan Tuhan dipermuliakan? Betul Pak Gembala? Saudara, Gunawan Santoso sudah bertobat. Waktu dia memberi kesaksian, semua kami menangis. Dia bilang, saya salah, saya siap dieksekusi, saya siap untuk jumpa Yesus. Bisa bayangkan. Nah, di situ juga saya ketemu Aheng. Kalau saudara pernah dengar kasus narkoba, pembuat sabu-sabu terbesar di dunia, yang ketangkap di 3 lokasi. Satu kapalnya pernah tertangkap di daerah Ancol pinggir sana, lalu 2 pabriknya ada di perumahan Aheng. Ternyata Aheng pun sudah bertobat. Di dalam penjara itu dia ngarang banyak lagu bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Dia nyanyikan itu. Kami semua diberkati. Di situ saya juga ketemu dengan 4 orang Nigeria yang terpidana mati, semua karena narkoba. Satu namanya Eko Deli. Dia ngarang lagu juga bagus. Waktu dia nyanyi nge-rap, suara, wah, semua kami ikut bersuka cita. Apalagi waktu itu baru selesai Piala Dunia. Hebat sekali. Nah, saudara, kenapa saya ceritakan itu? Ternyata setan pun bisa membuat orang kreatif dengan macam-macam kejahatan yang dibuat. Betul tidak? Lihat pornografi, kurang ajar betul. Bisa sekreatif itu pornografi. Nah, maka itu untuk kita bisa kreatif, kita ini bersahabat dengan siapa? Itu menentukan sekali. Kita duduk dengan siapa, kita berdiri dengan siapa, kita berjalan dengan siapa. Kalau semua kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus Yesus Tuhan kita, maka Papa cuma minta satu, pikiran kita, mindset kita harus kita sesuaikan dengan yang di atas. Kristus ada. Saya beri ilustrasi begini. Seandainya saudara tahu kata astronot, apa kerjaannya? Jangan bilang tukang masak, awas. Apa astronot? Cepat ayo. Apa astronot? Orang yang pergi ke luar angkasa. Nah, mereka itu paling cocok untuk kita pakai istilah Kolose 3. Mereka itu masih manusia sama seperti kita atau tidak? Masuk. Cuma bedanya mereka tidak hidup dengan gaya gravitasi bumi. Tahu dia gaya tarik bumi itu? Karena mereka sudah keluar dari gravitasi bumi. Maka itu waktu yang mereka pakai untuk hidup di sana beda dengan waktu yang kita pakai hidup di sini. Semuanya beda. Mereka para astronot itu sudah tidak lagi perlu makan 3 kali sehari. Tidak. Makanan mereka cuma pil. Minumnya pun sudah beda, nggak perlu 2 liter sehari seperti kita. Karena nggak ada gaya tarik bumi. Ngerti nggak maksud itu? Nah, kita ini masih hidup di dunia. Maka gravitasi bumi ini masih menarik kita. Walaupun begitu, Papa itu minta pikiran kita,
taruhlah di atas. Nah sekarang ini, seandainya entah kapan saya tidak tahu, ada orang Betawi terpilih jadi astronot misalnya, oke? Nah sekian bulan di luar angkasa, sudah bebas dari gravitasi bumi. Lucu nggak? Tiba-tiba setelah sekian bulan di luar angkasa dia pingin jengkol. Bisa bayangkan? Lo ngerti nggak ilustrasi itu? Nggak mungkin, jengkol dari mana goblok? Di luar angkasa cari jengkol. Nggak, ini ilustrasi. Jadi kalau dia sedang di luar angkasa, ya sudah, pikirkan yang di sana, jangan mikir yang di bumi. Ngerti ilustrasi itu saudara? Walaupun hidup kita masih di bumi, kita tetap harus nyambung dengan yang di surga. Sebab para astronot itu sudah tidak hidup dengan atmosfer bumi, jadi nggak perlu lagi oksigen kayak kita. Tidak, beda semua. Walaupun masih sama-sama seperti kita manusia. Jadi anak-anak Tuhan, bersekutulah dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, pindah dikit. Efesus 2 ayat yang ke-6. Setelah kita dibangkitkan bersama Yesus, di mana posisi kita? Efesus 2 ayat yang ke-6. Nanti kita akan kembali ke Kolose pasal 3. Ya, silakan dibaca. Efesus 2 ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus, Dia telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi setelah kita dibangkitkan bersama Yesus, tempat kita di mana? Walaupun kita masih di Denpasar. Amin. Walaupun secara fisik kita masih di Denpasar sekarang, tapi menurut firman itu, sejak kita dibangkitkan bersama Yesus, kita sudah sama-sama Dia di surga. Saudara, ini posisi penting dalam hidup kita. Maka itu kalau ada astronot Betawi, tetaplah mikir yang di sana. Jangan jengkol kamu pikirin. Sudah beda. Supaya kita tahu posisi kita yang benar itu ada di mana. Ayat 2 Kolose 3 tadi. Silakan baca Kolose 3 ayat 2 tadi. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pendek betul ayat ini, sederhana sekali. Ya sudah, kalau kamu sudah jadi astronot, ya sudah, pikirkan yang di sana. Jangan mikiri Jakarta banjir, Monas runtuh, nggak urusanmu. Ngerti? Contoh-contoh itu. Pikirkan yang di atas. Masih ingat Tuhan Yesus pernah berkata, apa yang kaisar punya kembalikan pada kaisar, yang Tuhan punya kembalikan pada Tuhan. Nah, jadi kalau saudara harus bekerja karena tanggung jawab, kerjalah yang baik. Kalau saudara kuliah yang sungguh-sungguh. Selama kita masih hidup kerjakan. Tapi ada bagian kita lagi yang kita harus mikir hal-hal yang di atas bersama dengan Yesus. Ayat 3 Kolose 3. Nah ini menarik sekali. Saya minta kalimat pertama aja dibaca, jangan lanjut. Terus kalimat pertama, sebab kamu telah mati. Ya stop. Itu kalimat pertama. Sebab kamu telah apa? Mati. Saudara, ini konsep Kristen yang sangat penting. Sebab kita telah mati. Cuma ada satu di antara dua. Kalau kita tetap hidup setelah kita percaya Yesus, maaf saya terlalu cepat. Siapa masih hafal Galatia 2:20? Paulus pernah berkata, aku ini hidup, tapi aku telah mati. Dan hidupku sekarang kuhidupi dalam tubuh ini, hidup karena iman di dalam Yesus Kristus anak Tuhan itu. Jadi bukan aku lagi yang hidup. Galatia 2:19 dan 20 ya, catat aja. Jadi bukan lagi aku yang hidup, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Amin. Nah itu arti ayat 3 Kolose 3. Setelah kita dibangkitkan bersama Yesus dan kita hidup dengan perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada di sana, bukan mikirkan perkara-perkara di bumi, karena kita telah mati. Menjadi Kristen itu sebetulnya sederhana, mati terhadap dosa. Oke? Saya beri ilustrasi. Saudara, saya berkata begini, neneknya dosa. Tahu neneknya dosa? Kalau bahasa Jawa bilang bayi dosa itu.
Ya, neneknya dosa itu tersinggung. Catat. Loh, catat cepat. Tersinggung itu neneknya dosa. Tahu kata neneknya dosa itu? Sumber segala dosa adalah tersinggung. Renungkan. Kenapa ada anak muda yang tadi nggak ngerokok bisa ngerokok? Karena tersinggung. Dipanas-panasi, banci kamu, laki nggak ngerokok, banci, tersinggung bukan? Dia berdosa. Sama dengan seks. Kamu seumur 20 nggak ngerti seks, goblok betul kamu. Kamu tuh orang atau apa? Nah, tersinggung lagi. Dia buat itu. Kenapa ada orang sampai bisa berhutang begitu banyak? Karena tersinggung. Temannya ganti mobil tiap bulan, kok kamu nggak ganti-ganti? Tersinggung. Nah, betul. Terusan apa itu? Saya foto dulu. Saya baca yang neneknya dosa tersinggung. Dalam kurung yang sudah nenek jangan tersinggung. Tepuk tangan buat gembala saudara. Maka itu kalau kita tidak mati di dalam Kristus, maka dosa masih jadi bagian dalam hidup kita. Yang masih suka tersinggung bertobat. Kalau saudara nggak mau berhenti dari tersinggung, berarti kita belum mati. Jadi untuk bisa nggak tersinggung, matilah dulu. Oke, ini ilustrasinya. Suatu hari saudara ngelayat, ya, ke rumah duka. Saudara ngajak teman. Teman ini nggak kenal ada yang meninggal maupun keluarga yang meninggal, nggak kenal. Kebetulan peti jenazah belum ditutup, sehingga kita masih bisa melihat. Waktu kita datang berdua dengan teman tadi, keluarga yang meninggal agak jauh dari peti karena terima tamu yang lain. Ketika kita sampai di situ, kita sudah kenal, tapi teman ini enggak. Begitu dia ikut melihat, terus teman ini ngomong, jelek betul ini orang. Misalnya gitu. Tahu-tahu dari dalam peti teplok nempeleng temanmu itu, jangan dikubur. Loh, kenapa nggak boleh dikubur? Loh, kok bisa masih hidup? Taunya dari mana? Karena tersinggung. Nah, itu dia. Maka itu kalau saudara masih bisa tersinggung, engkau belum mati, tapi pura-pura mati. Maka kalau saya balik kalimatnya untuk membuktikan sudah mati atau belum, ayo disinggung rame-rame. Kalau disinggung masih tersinggung, Pak Gembala baptis lagi jemaat ini, tapi direndam 1 minggu, pakai pipet supaya bisa nafas. Saudara, firman itu luar biasa. Oh, nada neneknya lagi sudah hilang. Jadi kreativitas kita akan terganggu kalau kita nggak mati, karena dosa akan mempengaruhi kreativitas kita. Jaga diri kita baik-baik. Lanjutkan ayat 3, lalu kita akan selesai. Saya ulangi coba ayat 3, Kolose 3 tadi ya. Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Tuhan. Nah, hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Tuhan. Berarti kita dijaga oleh 2 kekuatan, Bapa kita dan Tuhan Yesus. Ayat 4, ini ayat terakhir. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin, katakan itu. Kalau kita betul-betul sudah mati dan hidup kita tersembunyi di dalam Kristus bersama dengan Tuhan, maka kalau Tuhan Yesus nyatakan diri nanti, kita pun akan ikut bersama-sama Dia dalam kemuliaan itu. Berkati dunia dengan kreativitas kita. Lagi sekali, jangan cuma hebat di dalam gereja, di luar kita bagaimana? Di kampus, di sekolah, di pasar, di toko, waktu belanja, naik mobil, kendaraan umum, di mana saja, pikirkan sesuatu yang memberkati orang-orang lain. Mulai hari ini merencanalah terus tanpa berhenti. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Sebagai anak-anak Bapa di surga, Dia itu nggak pernah minta banyak dari kita. Dia itu mintanya cuma 1 saja, senangkan Dia. Betul? Dia nggak minta banyak.
Nah, kalau kita tahu bahwa papa kita itu nggak pernah minta banyak daripada kita, kecuali satu saja, senangkan dia. Maka hanya ada satu cara juga kita bisa menyenangkan dia, yaitu